Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas soal-soal dari materi fisika. Nah, soal yang Koko akan bahas kali ini, Koko ambil dari Jurong Junior College yang ada di Singapura. Ini adalah past paper mereka. Past paper ini untuk tahun 2010. Nah, walaupun past paper ini 10 tahun yang lalu, tapi menurut Koko ya, soal-soalnya masih sangat relevan untuk dijadikan materi latihan. Kalau kalian ingin cari past paper yang lain, kalian bisa googling aja. Ada banyak sekali past paper yang tersedia. Nah, past paper ini sepertinya Koko download dari website ini. Pastinya Koko lupa Koko ambil dari mana karena udah cukup lama ada di komputer Koko. Nah, total dari soal yang akan dibahas di paper ini itu adalah 40 soal MCQ atau soal pilihan ganda. Koko akan bagi jadi beberapa video. Jadi pastikan kalian ikutin pembahasan dari video yang pertama sampai video yang terakhir dari past paper ini. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu, supaya kalian bisa terus ikutin pembahasan-pembahasan yang Koko akan upload di channel Koko. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Soal yang pertama, which of the following could be the correct expression? Mana yang merupakan expression yang benar for the velocity v of ocean waves in terms of rho, density of the seawater, g, the acceleration of free fall, h, the depth of the ocean, and lambda, the wavelength. Jadi kita ingin mencari persamaan atau expression yang benar untuk velocity. Tapi kita akan nyatakan in terms of density, acceleration of free fall, depth of water, sama wavelength. Nah, untuk soal-soal seperti ini, kalian nggak perlu pikirkan formulanya. Karena belum tentu formulanya kita pelajari. Tapi kita harus analisa dari unitnya. Kita ingin mencari expression untuk velocity. Unit dari velocity itu adalah meter per second. ms-1. Nah, sekarang kita akan cek dari besaran-besaran ini yang mana yang unitnya adalah meter per second. Itulah jawaban kita. Misalnya Koko cek dari yang pertama, G kali lambda di akar. G itu adalah acceleration of free fall. Acceleration of free fall adalah meter per second square dikali lambda. Lambda ini adalah wavelength, unitnya meter. Kita akan dapat square root meter square s-2. Kalau diakarin kita dapat meter per second. Nah, ternyata benar akar G lambda itu memiliki unit yang sama dengan velocity. Artinya, jawaban kita ada di option yang A. Misalnya kalian penasaran nih, kok kalau option yang B emangnya tidak menghasilkan meter per second? Ya kita bisa coba. Square root meter second negative 2 itu G dibagi dengan H. H itu adalah kedalaman. Kedalaman unitnya meter. Meter per second kuadrat dibagi meter. Kalian akan dapat S negative 2. Kalau di akar kita akan dapat S negative 1. Bukan unit dari velocity. Jadi akar G per H tidak akan menghasilkan expression untuk velocity. Jadi ini bukan jawaban kita. Nah, yang lain kalian boleh coba juga. Koko jamin jawabannya tidak akan dapat meter per second. Karena option yang benar ada di yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui besaran A, B, dan C are related by this equation. Suatu persamaan yang menghubungkan A, B, dan C. Pertanyaan dia, what is the maximum percentage uncertainty in B if the maximum percentage uncertainties in A and C? Itu dia kasih tahu. A-nya 1%, percentage uncertainty-nya, C-nya 2%. Yang kita mau cari B-nya berapa?
Karena equation kita adalah A equals to B C4, Koko bisa dapat B equals to apa? B itu adalah A over C to the power of 4. Nah, kita tinggal nyatakan dalam percentage uncertainty. Karena ini formulanya perkalian dan pembagian, maka kita akan langsung mainkan percentage uncertainty-nya. Delta B over B equals to delta A over A ditambah, selalu ditambah, mau dia divide atau multiplication, uncertainty selalu kita jumlahkan. Delta C over C ada sebanyak 4 kali perkalian C. C kali C kali C kali C. Karena ada 4 kali perkalian, maka kita akan tambahkan sebanyak 4 kali, atau kita kaliin 4. Jadi sebenarnya delta C per C ditambah. Delta C per C ditambah lagi sebanyak 4 kali. Percentage uncertainty untuk A kita tahu 1%. Untuk C itu 2% kali 4. Hasilnya adalah 9%. Jawabannya yang D. Ini nomor 2. Lanjut nomor 3. Suatu pesawat is flying horizontally at speed 150 meter per second. Dia terbang secara horizontal dengan kecepatan 150 meter per detik. Tiba-tiba, a package is released from the plane, which is 200 meter above the sea level, seperti pada gambar. Jadi saat selagi pesawatnya terbang, suatu paket itu dirilis dari pesawat itu pada saat ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut, seperti pada gambar. Pertanyaan dia, dengan mengabaikan hambatan udara dan mengasumsikan bahwa pesawatnya tidak mengubah lintasannya, jadi pesawatnya tetap horizontal terbangnya, jadi dia tidak mengubah speed sama altitude, speed sama ketinggiannya tidak diubah. How far from the plane is the package when it hits the water? Jadi ketika paketnya menyentuh air, berapa jarak paket tersebut dari pesawat? Nah, kalau kalian lihat dari soal ini, baik pesawat maupun package, kalau Koko gambar di sini, ini package-nya misalnya, mereka memiliki kecepatan horizontal yang sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena package-nya ada di dalam pesawat. Walaupun package-nya hanya di-drop atau dirilis, tapi karena dia berada di dalam pesawat, maka package-nya akan memiliki kecepatan yang sama, relatif terhadap lantai atau terhadap sea level, yaitu 150 meter per detik juga. Dan kecepatannya juga horizontal. Kalau Koko ilustrasikan kurang lebih seperti itu. Karena kecepatan horizontalnya sama, maka ketika package itu jatuh sampai ke lantai, ada di sini misalnya, pesawat itu akan persis ada di atasnya. Karena kecepatan horizontalnya sama. Jadi si pesawat nanti akan ada di sini. Kalau Koko gambar ini pesawat ya, misalnya aja. Pesawat itu akan persis ada di atasnya. Sehingga jarak antar mereka tetap 200 meter. Jadi jawabannya yang D. Kalau kalian ragu-ragu, kita bisa buktikan menggunakan hitungan. Jadi kalau Koko hitung sekilas, Koko akan hitung waktu. Waktu yang ditempuh oleh package dari kondisi mula-mula sampai dia berada di permukaan laut. Time-nya berapa? Karena kita tahu initial velocity in y direction-nya 0. Y direction-nya nggak ada kecepatan mula-mula. Ini untuk package ya. Package. Koko bisa bilang kecepatan mula-mula pada arah y-nya 0. Ketinggiannya 200 meter.
Koko pengen cari dia punya time. Koko bisa gunakan formula H sama dengan UYT plus half GT square. H-nya kita bisa ketemu. T-nya bisa ketemu. H-nya 200 sama dengan setengah kali G. G-nya 9,81. Tapi untuk mempermudah hitungan, Koko akan pakai 10 ya. Harusnya 9,81. Karena kita hanya ingin buktikan, Koko pakai 10. Maka Koko akan dapat time-nya adalah akar 40 second. Ini adalah waktu yang ditempuh oleh package untuk sampai ke permukaan laut. Nah, dalam waktu segitu, berapa distance-nya? Kita bisa cari. Distance dari package, katakanlah ini adalah S. S untuk package itu adalah kecepatan package, yaitu 150 dikali time, akar 40. Sekianlah dia punya S. Koko nggak usah hitung lah ya, ini nanti dapat sekian meter. Nah, kalau kita cari jarak yang ditempuh oleh pesawat, karena pesawatnya juga bergerak secara horizontal, jarak dari pesawat pasti segitu juga. Misalnya Koko cari distance dari plane, kecepatannya sama, 150 juga. Waktunya pun sama, akar 40. Karena kita memang ingin mencari kondisi di mana package-nya hits the water. Akar 40. Distance traveled-nya akan sama. Karena distance traveled-nya sama, maka seperti yang tadi Koko bilang, waktu package-nya menyentuh permukaan laut, pesawatnya pasti berada tepat di atasnya. Sehingga distance antar mereka adalah 200 meter. Ini untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 dia bilang, a projectile is fired with an initial speed 51,2 meter per detik. Jadi kecepatan mula-mulanya 51,2 meter per detik. Membentuk sudut 44,5 terhadap horizontal. Jadi ini gerak parabolik atau projectile motion. Poin A itu adalah ketinggian maksimum yang dicapai oleh projectile ini. Poin A is a maximum height. Pertanyaan dia, what is the vertical component of the velocity and location of the projectile 1.5 second after firing? Jadi 1,5 detik setelah ditembakkan, vertical komponennya berapa? Lokasinya di mana? Lokasi itu kalau kita lihat pilihannya before atau after point A. Before atau after maximum height tersebut. Koko akan cari dulu kecepatannya. Nah, Koko cari time-nya dulu deh. Time untuk sampai di maximum height. Jadi Koko tulis di sini time to reach A. To reach A. Di ketinggian maksimum, kecepatan pada arah sumbu Y-nya 0. Kecepatan mula-mula pada arah sumbu Y kita bisa cari. UY adalah 51,2 sin 44,5. Ingat-ingat gerak parabola ya. Sudutnya theta, kecepatan pada Y-nya adalah U sin theta. Kalau Koko hitung UY-nya 51,2 sin 44,5, kita akan dapat 35,9 meter per second. Ini kecepatan mula-mula. Kita akan cari waktu yang ditempuh sampai ke maximum height-nya. Maximum height itu kecepatan akhirnya 0. Vy equals to Uy minus GT. Karena dia bergerak ke atas. Atau Koko tulis plus dulu juga boleh. Nanti perlambatan atau deceleration. Jadinya minus. 35,9 plus min 9,81 kali T. Maka T-nya Koko akan dapat
35,9 bagi 9,81. Hasilnya adalah 3,66 second. Itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Artinya, 1,5 detik itu pasti before point A. Pilihan kita tinggal yang A atau yang C. B sama D udah pasti salah. Jadi tinggal 2 option. Sekarang kita baru hitung kecepatannya. Kecepatan pada arah vertikal setelah 1,5 detik. Jadi Koko akan tulis di sini after 1,5 second Vy equals to Uy plus GT. Kecepatan mula-mulanya sama 35,9 tambah min 9,81 kali 1,5. Kalau kita hitung, kecepatan pada arah sumbu Y-nya adalah 35,9 dikurang 9,81 kali 1,5. Koko akan dapat 21,2 meter per detik. Dengan demikian jawabannya adalah yang A. Ini soal nomor 4. Lanjut lagi soal nomor 5. Kalian bisa coba kerjain terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung lihat pembahasan Koko. Jadi setiap Koko belum selesai atau belum mulai kerjain soal, pause dulu videonya, coba dulu. Nanti baru dicocokin benar atau enggaknya. Nomor 5. The variation of the force, perubahan dari gaya dengan waktu, terhadap waktu, acting on a body of mass 200 gram, ditunjukkan pada gambar. Jadi ini grafik force terhadap time. Dari grafik force terhadap time, area under the graph itu menggambarkan impulse. Ingat-ingat. Jadi area under force versus time graph ini adalah impulse. Nah, pertanyaan dia, jika kecepatan pada waktu 7,5 milisecond itu 15 meter per detik, berapakah kecepatan pada saat 150 milisecond? 75 milisecond dari gambar ini harusnya ada di sini. 75 milisecond, 150 ada di sini. Nah, kita ingin mencari perubahan kecepatannya. Koko bisa dapat impulse dengan menghitung area. Dan gunakan fakta bahwa impulse itu adalah change in momentum. Masanya kita tahu, maka kita bisa dapat change in velocity. Kalau change in velocity tahu, dan kita tahu initial velocity, kita akan dapat final velocity. Jadi sekarang tugas kita adalah menghitung area di bawah grafik ini. Untuk 75 sampai 150 milisecond aja. Jadi area ini yang kita mau hitung. Area ini ya. Koko akan bagi jadi 2 bagian. Bagian pertama ada di sini. Bagian kedua ada di sini. Jadi impulse-nya, Koko pakai simbol I aja. Itu adalah area 1 tambah area 2. Area 1 trapesium, setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Kita langsung aja ya, setengah kali jumlah sisi sejajar, 60 tambah 80, dikali tinggi. Tingginya adalah 25, hati-hati milisecond. 25 kali 10 pangkat min 3 tambah area kedua. Formulanya sama, ini trapesium. Jadi setengah kali jumlah dari sisi sejajar. Sisi sejajarnya 80 tambah 40 dikali tinggi. Tingginya 50 milisecond. 10 min 3. Kalkulatorin sekilas kita akan dapat impulse-nya.
60 tambah 80, 140 bagi 2. 70 kali 25. Tambah 8 tambah 4, 6. Nah, 120. 120 bagi 2, 60. Kali 50. Kali 10 pangkat min 3. 4,75 Newton second. Itulah impulse-nya. Setelah kita dapat impulse itu adalah change in momentum. Impulse equals to change in momentum. 4,75 sama dengan change in momentum adalah mass times change in velocity. 4,75 sama dengan mass, masanya tadi ada di atas, 200 gram jadiin kilo jangan lupa. 0,2 dikali perubahan velocity. Berarti final velocity minus initial velocity. V minus U. Kalau kita hitung 4,75 bagi 0,2 itu adalah 23,75 equals to V, final velocity kita mau cari, minus initial velocity-nya 15. Dengan demikian V-nya kita akan ketemu 38,75. Itulah jawabannya. Meter per second. Kalau kita bulatkan, karena pilihannya dua significant figure semua, jawabannya ada di yang D. Kita selesai nomor 5, lanjut lagi ke nomor 6. Koko akan bahas 10 soal ya. Jadi kita akan lihat atau bahas 10 soal di setiap videonya. Jadi totalnya akan ada 4 bagian dari pembahasan past paper ini. Pastikan kalian ikutin semuanya. Koko yakin kalau kalian ikutin semuanya, pasti akan membantu waktu kalian mengikuti tes NTU maupun NUS. Nomor 6. Suatu pegas, a light spring, is permanently connected between two blocks of wood on a frictionless surface. Jadi tidak ada gesekan di sana. Massa dari blok itu ada yang 2 kilo, ada yang 5 kilo, seperti pada gambar di bawah ini. They can move freely, mereka bisa bebas bergerak, along a straight horizontal track. Jadi gerakan mereka itu ada di lintasan horizontal. Mula-mula springnya kita akan kompres, kita akan tekan. Setelah kita tekan, and then the blocks are released. Jadi waktu kita tekan, terus kita lepaskan. Kita lepaskan dari keadaan diam. Ketika percepatan dari blok yang besar itu 10 meter per detik, berapakah percepatan dari balok yang lebih ringan? Pertanyaannya seperti itu. Ketika kalian kompres, ketika kalian tekan springnya, spring itu akan menyimpan elastik potensial energi. Dan ketika kita lepaskan, akan ada force yang bekerja dari spring tersebut. Dan force itu akan memiliki magnitude yang sama terhadap balok pertama. Jadi dia akan mendorong balok pertama. Dia juga akan mendorong balok kedua. Nah, gaya dorong yang dihasilkan oleh spring itu akan sama, dirasakan oleh balok pertama maupun balok kedua. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk dari aksi reaksi. Jadi misalnya di sini Koko kasih nama F, di sana juga F. Tapi percepatan yang dirasakan oleh balok itu akan berbeda, karena massa baloknya berbeda. Jadi waktu Koko hitung balok yang besar, yang heavy, F equals to MA, tidak ada gaya lain yang bekerja pada balok yang besar. Kita lihat balok gede doang ya, jadi sistemnya dipotong. Kita lihat sistem balok besar aja. Hanya satu gaya yang bekerja pada balok besar yaitu F. F sama dengan MA, maka F-nya kita bisa ketemu.
M-nya 5, E-nya 10. F-nya kita dapat 50 Newton. Kemudian waktu kita lihat balok yang ringan, F-nya sama, tapi acceleration-nya akan berbeda. Mass-nya hanya 2 kali A. Acceleration-nya adalah 25 meter per second square. Jawabannya adalah yang D. Nomor 6 selesai. Lanjut lagi, nomor 7. Gaya 5 Newton, 12 Newton, dan 13 Newton are in equilibrium. Jadi 3 buah gaya ini itu membentuk suatu sistem yang seimbang. Jika sin 23 derajat itu adalah 5 per 13, sin 23 derajat itu 5 per 13, maka sudut antara gaya yang 5 Newton dan 13 Newton itu berapa? Koko akan ilustrasikan persoalan ini menjadi suatu diagram gaya. Katakanlah, Koko punya suatu objek ini. Misalnya ini suatu objek. Objek ini pasti equilibrium ketika kita berikan 3 buah gaya ini. Kalau kalian lihat angkanya, 5, 12, 13, ini pasti triple Pythagoras. Jadi Koko boleh anggap gaya 5 dan 12 itu saling tegak lurus, dan gaya 13 Newton itu pasti melambangkan sisi miringnya. Arah pastinya Koko nggak tahu ya, tapi yang Koko tahu kita boleh gambarkan dia perpendicular. Misalnya, ini 12 Newton, ini 5 Newton. Misalnya aja kayak gitu. Ini 5 Newton. 13-nya kalian nggak boleh gambarin di sini. Jadi kalian nggak boleh gambar 13-nya seperti ini. 13-nya di sini, nggak boleh. Karena kalau kalian gambar 13-nya di sana, objek kita tidak akan equilibrium. Karena resultan dari 5 dan 12, resultannya itu di sini. Kalau kalian gambar 13-nya seperti yang tadi, kayak gini lagi, maka net force-nya tidak akan 0, objeknya akan bergerak ke sana. Jadi 13-nya harus digambar di belakang sini justru, supaya dia equilibrium. Jadi kalau Koko gambar dulu ya, 5 sama 12, ini menghasilkan resultan ke sini, sebesar 13. Ini resultannya. Nah, misalnya kayak gitulah ya. Ini resultant force antara 5 dan 12. Resultant force ini akan 13 Newton. Nah, supaya dia equilibrium, 13 Newton yang dikasih di soal harus digambar di arah yang berlawanan. Jadi kalau digambar, dia akan ke sini. Misalnya seperti itu. Ini 13 Newton. Yang diberitahu oleh soal. Nah, kondisi inilah equilibrium. Jadi resultant force-nya jangan dilihat ya. Koko coba ganti warna, bisa nggak ya? Nggak bisa. Koko hapus saja supaya nggak bingung. Ini harusnya warnanya lain. Karena ini bukan force yang disebut di soal. Ini adalah resultant force. Nah, kayak gitu. Jadi force yang disebut di soal itu hanya 5, 12, dan 13 yang warnanya biru. Sistem seperti inilah yang akan equilibrium. Dan 23 derajat itu ada di sin 23 itu depan per miring. Berarti kalau Koko lihat gambar ini 23 derajatnya ada di sini. Opposite-nya 5, hypotenuse-nya 13. 23-nya di sana. Pertanyaan dia, berapakah sudut antara gaya 5 dan 13 Newton? Yang dia tanyakan berapakah sudut ini? Kita kasih nama X misalnya. Koko rasa nggak susah untuk dicari X-nya.
Tambah garis bantu aja seperti ini. Ini juga 23 derajat. Karena tadi Koko anggap 5 Newton vertikal, 12 Newton horizontal, berarti ini 90. Sehingga X adalah 90 tambah 23 derajat. Hasilnya udah pasti 113 degree. Jawabannya yang C. Lanjut lagi ke nomor 8. A non-uniform rod of mass 4 kilograms. Kita punya batangnya tidak uniform. Artinya nanti titik beratnya tidak terletak di tengah-tengah. Masanya 4 kilo. Digantung dengan menggunakan sebuah string yang di-attach di poin B. Jadi talinya diikat di titik B. Kemudian satu ujung lagi kita akan rekatkan di suatu hinge, suatu engsel di titik A, seperti pada gambar. Center of gravity dari rod itu 60 cm dari titik A. Jadi titik beratnya akan bekerja 60 cm dari titik A. Jadi agak ke sini. Inilah gaya berat dari batang tersebut. 4 kali G. Gaya berat ya, M kali G. M-nya 4. Ini 60 cm. Kemudian dari B dia bilang 40 cm. Berarti panjang batangnya ternyata 100 cm. Tali kita membentuk sudut theta terhadap horizontal, terhadap vertikal maksud Koko, di mana sin theta adalah 0,6. Pertanyaan dia, jika kita asumsikan katrolnya tidak memiliki gesekan, berapakah massa dari M? Gravitasinya anggap 10 untuk soal ini. Kita ingin cari massa dari M. Di sini ada mg. Karena sistem ini tidak bergerak, maka Koko bisa bilang tensionnya itu juga mg. Sistem tidak bergerak dan katrol tidak ada gesekan. Maka gaya yang ke bawah harus sama dengan gaya yang ke atas. Jadi tensionnya mg. Kalau tensionnya mg, berarti di sebelah sini juga akan ada tension sebesar mg. Ini juga tension, ini juga tension. Nah, karena sistem ini seimbang, kita akan lihat sigma momen yang bekerja pada batang. Nggak bisa ambil sigma gaya karena di titik A ini sebenarnya ada force. Jadi di sini ada force. Yang arahnya kita nggak tahu kemana. Walaupun bisa dicari sebenarnya. Jadi lebih gampang kita pakai sigma momen di titik A. Harus sama dengan 0. Hanya dua gaya yang bekerja pada batang kita kalau kita ambil momen di A. Karena gaya di titik A tersebut tidak akan memiliki momen. Karena distance-nya 0. Dari titik A tersebut. Jadi hanya ada dua gaya yang mempengaruhi moment of force at point A, yaitu mg atau 4G, dan tension yang horizontal. Maksud Koko tension yang vertikal. Jadi kita resolve dulu tensionnya ke arah vertikal. Ini adalah T cos theta. T-nya adalah M besar kali G. Jadi ini adalah M besar G. Koko tulis di bawahnya aja. M besar G cos theta. Nah, sigma momennya 0. Kalian bisa lihat 4G ini menyebabkan momen clockwise. Mg cos theta ini momennya anti-clockwise. Maka dia harus saling menyeimbangkan. Jadi 4G times 60 cm, moment itu force dikali distance, equals to mg cos theta dikali distance-nya 100. Harus perpendicular ya. Makanya kita harus resolve dulu tensionnya. Karena dalam formula moment of force, F times D
Distance ini harus perpendicular dengan force-nya. Distance-nya 100. G-nya bisa di-cancel. 60 sama 100 bisa di-cancel. 6 kali 4, 24. Sama dengan M kali cos theta kali 10. Cos theta-nya kita bisa cari. Sin theta-nya 0,6 nih. Dari sini Koko dapat sin theta itu sebenarnya 6 per 10. Ups, sorry. Karena sin theta-nya 6 per 10, maka cos theta-nya pasti 8 per 10. Sin itu depan per miring ya. Opposite over hypotenuse. 6 sama 10 itu triple Pythagoras-nya 8 untuk adjacent. 24 sama dengan M 8 per 10 kali 10. Kita akan dapat M-nya adalah 3 kg. Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Kita lanjut ya, 2 soal lagi. 9 dan 10. Soal nomor 9, sebuah massa is projected vertically upward, dilempar vertikal ke atas dengan suatu kecepatan mula-mula. Ada initial velocity-nya. Tanpa memperhitungkan hambatan udara, statement yang mana yang benar? Yang A. Kinetic energy dari massa akan maksimum di ketinggian maksimum. Itu udah pasti salah. At maximum height, speed itu 0. Vertical velocity ya. Jadi speed yang arahnya vertical. Vertical speed itu 0. Karena kecepatan vertikalnya 0, maka kinetic energinya pasti 0. Karena ini geraknya hanya vertikal aja. Tidak ada kecepatan horizontal. Jadi karena speednya 0, maka kinetic energinya bukan maksimum. Tapi kinetic energinya justru akan 0. Jadi yang A bukan statement yang benar. Yang B, in accordance with the conservation of energy, the total energy of the mass is constant throughout the motion. Ini udah pasti benar. Conservation of energy bilang total energy. Perhatikan di sini dia bilang total energy of the mass itu constant. Itu benar. Tapi kalau di sini dia bukan bilang total energy, tentu saja itu salah. Bisa jadi salah maksudnya. Jadi jawaban kita B. Yang C, in accordance with the principle of conservation of momentum, kalau kita mempertimbangkan principle of momentum, momentum dari massa itu constant throughout the motion. Itu salah. Momentum nggak akan constant karena speednya berubah. Ketika speednya berubah, momentumnya pasti berubah juga. Jadi nggak bisa dianggap momentumnya constant. Yang D, the potential energy increase. Potensial energinya bertambah during descent, waktu dia turun. Ini juga salah. Waktu dia turun, justru potensial energinya akan berkurang. Jadi jawaban yang benar ada di poin yang B. Terakhir nomor 10. Suatu beban dengan berat 2 Newton, suatu beban dengan berat 2 Newton is raised at a constant speed. Kita akan angkat dengan kecepatan konstan sehingga dia akan mencapai ketinggian 80 cm dalam waktu 4 detik menggunakan suatu motor. Jika efisiensi dari motor tersebut adalah 20%, berapakah electrical power supplied to the motor? Formula dari efisiensi ini adalah power output dibagi power input kali 100%. Dalam konteks ini, output powernya itu digunakan untuk merubah ketinggian. Jadi output powernya itu adalah rate of change of gravitational potential energy. Nggak ada kinetic energinya karena dia constant speed.
Kalau dia constant speed, nggak ada perubahan kinetic energy. Jadi kalau Koko tulis di sini dulu, supaya jelas ya. P out ini adalah delta energy over time. Nah, yang ada itu adalah delta gravitational potential energy aja. Delta kinetik nggak ada, karena kinetic energy tidak berubah. Delta gravitational potential energy itu adalah MGH. Dibagi T, M kali G-nya 2 Newton, H-nya 80 cm jadiin meter, berarti 0,8. Dibagi waktunya adalah 4 second. Jadi kalau Koko hitung, inilah output powernya. 2 kali 0,8 bagi 4, hasilnya adalah 0,4 watt. Inilah power output. Ketika outputnya 0,4 watt, berapa inputnya? Kita bisa dapat dari sini. 100%-nya Koko bagiin ke sebelah kiri. Kita akan dapat 0,2 equals to output power 0,4 dibagi inputnya kita mau cari. Dengan kata lain, input powernya adalah 2 watt. Jawabannya yang C. Nah, Koko selesai sampai di sini untuk video bagian pertama ini. Di video berikutnya, Koko akan bahas 10 nomor berikutnya. Dari nomor 11 sampai nomor 20. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Koko benar-benar berharap pembahasan ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Jangan lupa untuk lihat video pembahasan berikutnya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.